Konflik Kris Hatta dengan Antoni yang membuat Kris Hatta harus kembali masuk bui memasuki babak baru. Sempat bersikukuh untuk melanjutkan kasus dugaan penganiayaan di jalur hukum, Antoni dan pihak Kris Hatta yang diwakili ibunda beserta kuasa hukumnya menemukan kata sepakat. Dan Kamis kemarin kedua belah pihak sama-sama datang ke Polda Metro Jaya. Selain itu, Kris Hatta juga dihadirkan penyidik untuk dipertemukan dengan Antoni. Kris Hatta yang masih menggunakan baju tahanan dengan tangan terikat hanya menyampaikan sepatah kata tentang kondisi kesehatannya di hadapan sorot kamera seperti berikut ini. Kris. Halo semua. Sorry ya, Sehat-sehat. Nadia. Gimana Kris perasaannya Kris? Kris gimana perasaannya gimana Kris? Ini ada kabar bahagia Kris. Gimana? Lantas, apa saja yang dibicarakan Antoni dan Kris Hatta saat mereka bertatap muka hingga akhirnya berjabat tangan sebagai tanda berakhirnya konflik mereka? Semua udah beres. Kita udah ketemu juga sama Kris. Udah berjabat tangan, udah menarik laporan polisi yang terjadi pada 6 April ya. Kita semua sudah mengikuti proses dan prosedur yang kita tulis sesuai pada perjanjian. Tadi kita pertemukan dengan Antoni. Pertemukan dengan Antoni, mereka berbicara banyak. Saya pikir tadi santai gitu, nggak ada masalah juga. Pertemuan Kris Hatta dengan Antoni di Polda Metro Jaya tadi malam juga menandai bahwa masing-masing pihak telah mencabut laporan mereka. Jika Antoni mencabut laporan atas kasus penganiayaan oleh Kris Hatta, maka pihak Kris Hatta juga mencabut laporan pada Antoni terkait Undang-Undang IT. Hal ini juga termaktub dalam perjanjian damai kedua belah pihak yang telah diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Hari ini ya kita mulai pertemuan tadi dari jam 10 ya. Jam 10 pagi kita sudah merapat di sana kedua belah pihak. Kita saling menunjukkan draft masing-masing lah. Ternyata ada revisi dari pihak sana, revisi dari pihak kita. Setelah di print out ulang ternyata ada revisi lagi. Kita ada kendalanya di situ, makanya kita baru beres sampai sore ini gitu. Terus begitu beres kita jam setengah 4, jam 4 lah kita tanda tangan, udah beres baru saya meluncur ke Polda untuk melakukan pencabutan LP. Kelanjutannya ya kita dari perjanjian ini kita sama-sama untuk menarik laporan masing-masing seperti itu. Kita selesaikan laporan saya di sini, mereka selesaikan laporan mereka yang di Krimsus. Nggak dibicarakan. Nggak ada itu, nggak ada. Kita nggak ada ini kok di situ, nggak. Kan Tanto pas hari itu juga langsung minta maaf, kan memang nggak ada ininya. Nggak pernah ngelaporin dari yang ke situ-situ, nggak pernah. Masih ada bersih tegang nggak sih Tante mungkin tadi pertemuan tadi di dalam? Ya. Nggak enjoy aja. Enggak sih, biasa-biasa aja. Ngobrol biasa. Kan udah damai, cuman ini prosesi Krisnya aja ini belum bisa keluar. Lagi diproses tunggu gitu ya, mudah-mudahan ya. Kalau buktinya itu sudah Udah masuk penyidik. Ya udah masuk penyidik, perdamaian juga tadi aslinya udah masuk penyidik. Kebetulan saya yang tanda tangan sebagai kuasa Kris Hatta tadi. Hanya administratif saya kira ya. kalau Kris Hatta di dalam ngapain nih? Ya nggak santai aja di dalam. Meski lega akhirnya kasus Kris Hatta menemukan jalan damai, Tutik Suratina tetap tak kuasa menahan air mata saat melihat putranya belum bisa dibebaskan dari tahanan hingga tadi malam. Apalagi ketika Tuti sudah berangan-angan bahwa putranya bisa bebas di hari yang sama dengan pencabutan laporan mereka. Tapi masih ada proses yang harus diselesaikan sebelum Kris Hatta bisa dibebaskan. Jujur lah ya, hari ini mungkin kecewa iya, mamanya nih saat ini. Tapi mau ngomong apa gitu ya, memang anaknya belum bisa keluar gitu ya. Itu aja sih. Mungkin tadi pagi angan-angan Tante mungkin udah seneng lega semuanya, wah ini anakku pulang nih hari ini. Tapi kan kenyataannya anakku belum bisa keluar. Ya mungkin ya kecewa, sedih ya, jadi satu sih pasti ya. Tapi ya harus kita tunggu nih prosesnya gimana, itu aja sih yang harapan aku mungkin 100%, karena mungkin hari ini
lelah, mamanya lelah sekali gitu. Itu aja sih. Tapi pas masuk harapan itu hilang, walaupun nggak hilang semua, tapi masih ada harapan itu. Tertunda lah itu ya. Itu aja kali ya yang mungkin suka kadang bikin mamanya sedih itu di situ aja sih. Mungkin memang mungkin belum diizinkan keluar kali. Itu aja sih kan paling kita berdoanya di situ ya. Kesedihan Tuti Suratina kian dalam saat ia juga sudah berangan-angan bisa melewati Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu nanti bersama Chris Hatta. Terlebih lagi Tuti dan Chris Hatta juga sudah berniat ikut serta berkurban 1 ekor sapi. Ya itu makanya kita lagi berusaha biar dia bisa berkorban untuk hari Minggu. Itu yang memang Tante lagi diusahakan dari itu. Hah? Ya itu satu-satunya yang lagi dikejar sekarang hari ini nih. Dia bisa keluar sebelum Lebaran. Keinginan kita di situ aja. Kurban apa Tante? Sapi ya kemarin ya. Sapi itu upayakan saya kira malam ini. Mudah-mudahan lah sebelum matahari terbit ya bisa dibebaskan lah kira-kira seperti itu. Kemungkinannya berapa persen, Pak? 90% lah saya kira ya. Sebelum Ibunda Chris Hatta dan Antoni datang ke Polda Metro Jaya dan mencabut laporan mereka, kedua belah pihak telah bertemu sehari sebelumnya. Dan dalam pertemuan itu mereka menemukan jalan tengah yang ditandai dengan Ibunda Chris Hatta memeluk Antoni dengan penuh sukacita. Nah, gitu ya. Nah, udah ya. Lantas bagaimana dengan nominal 1 miliar rupiah yang sebelumnya digadang-gadang diminta Antoni sebagai syarat perdamaian mereka? Benarkah tak ada uang yang harus dikeluarkan Ibunda Chris Hatta untuk mencapai kata sepakat? Enggak sih, kita damai kekeluargaan. Tidak ada. Tapi ada. Nah, maksudnya kita ini kekeluargaan ya, ganti ruginya ke keluargaan. Nah, kalau keluarganya itu yang masih keluargaan gimana Tante? Dan Tante juga nggak memberikan uang spesial pun Iya. Memang benar adanya, cuma itu kan saya tidak menuntut sebanyak itu gitu loh. Itu kan fleksibel ya. Makanya dari pihak orang tua Chris kesanggupannya berapa seperti itu. Kemarin kan makanya saya ada beri statement untuk masih ada waktu 20 hari ke depan untuk damai, untuk bertemu. Makanya sekarang kan ketemu untuk 2 kalinya baru berapa hari? 10 hari ya. Iya. 2 hari ke 10 ini baru ketemu lagi. Nominal ya? Nggak ada. Nominal Nggak ada. Selamat ya, Chris Hatta akhirnya menghirup udara bebas juga. Jangan sampai diulangi lagi ya, masa mau 3 kali masuk penjara? Nah, berbeda dengan pasangan Roger Danuarta dan Cut Meyriska yang kompakan merahasiakan tanggal dan acara pernikahan mereka, pekan ini satu persatu fakta tentang pernikahan mereka akhirnya terkuak. Nah, apa saja fakta-fakta tersebut? Atas nama Cut Ratu Meyriska itu pada tanggal 1 Agustus 2019 ditujukannya ke Kepala KUA Kecamatan Medan Selayang, daerah Medan, Sumatera Utara. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.